남편이 남편 죽인 범인을 못 봤다 이거네. 내가 시키는 대로 해야 돼요. 알았어요? Pada suatu malam di sebuah ruangan ada laki-laki yang bernama Detektif Kang Sun-woo. Dia bekerja sebagai detektif polisi, namun saat ini sedang mengambil cuti dari pekerjaannya. Selama cuti, ia bekerja dengan membuka biro konsultasi untuk perselingkuhan. Di sini ia ditemani oleh asistennya yang sangat culun bernama Guntoro. Saat ini, Detektif Kang sedang menangani dua orang klien wanita dan pria. Di sana, Detektif Kang memberikan bukti yaitu berupa rekaman antara suami bersama perempuan dan istri bersama pria. Tiba-tiba dua orang klien itu membentak dan merasa marah. Lalu kemudian mereka ingin agar segera pasangan mereka digerebek. Hari selanjutnya, Detektif Kang didatangi kembali seorang klien wanita seksi bernama Sujin. Sujin menceritakan kepada Detektif Kang bahwa suaminya berselingkuh dengan wanita lain. Lalu Detektif Kang bertanya apakah Sujin ingin suaminya ditangkap atau meminta maaf atas kesalahannya karena sudah berselingkuh. Namun Sujin ingin melakukan penggerebekan langsung. Lalu Detektif Kang mengikuti keinginan Sujin. 남편의 인적 상황, 차 번호, 그리고 여자가 누군지 알아요? 망치겠다고요. 망치겠다니까. 좋습니다. 망칩시다. Keesokan harinya, Detektif Kang bertemu dengan seorang wanita bernama Hesti di sebuah kafe. Hesti adalah istri dari Detektif Kang dan juga seorang polisi. Bedanya, jabatan istri lebih tinggi dari Detektif Kang. Di pertemuan itu, Hesti memberikan surat cerai kepada Detektif Kang dan mengingatkan Detektif Kang untuk datang di persidangan. Alasan Hesti untuk bercerai karena Hesti merasa Detektif Kang selingkuh darinya. Namun, Detektif Kang menolak perceraian karena dia merasa tidak berselingkuh. Sang istri tidak menghiraukan Detektif Kang dan bergegas pergi. Di sisi lain, sang istri tidak mengetahui pekerjaan suami di saat cuti sebagai konsultasi perselingkuhan. Di hari selanjutnya, Detektif Kang mulai menjalankan tugas dari kliennya yang bernama Sujin untuk menggerebek suaminya bernama Nurman. Nurman seorang miliarder dan memiliki usaha kasino di Singapura. Detektif Kang mulai mengikuti Nurman yang baru pulang dari Singapura sampai pada di sebuah hotel. Detektif Kang mulai mempergoki suami Sujin dengan cara memesan kamar tepat di samping Nurman dan berpura-pura salah kamar. Nurman membuka pintu dan Detektif Kang melihat Nurman bersama wanita seksi. Kemudian Detektif Kang pergi dan masuk ke kamar yang sudah ia pesan. Detektif Kang mulai menghubungi Sujin untuk datang menemuinya di hotel. Tidak lama kemudian, Sujin datang. Tetapi Detektif Kang merasa aneh karena Sujin tidak membawa anggota keluarga lainnya dan bertanya kepada Sujin di mana keluarga lainnya. Namun Sujin menjawab bahwa dia bisa melakukannya sendiri. Kebingungan itu semakin membuat Detektif Kang merasa aneh karena di saat Detektif Kang menyuruhnya mengeluarkan kamera, namun Sujin malah mengajak Detektif Kang untuk minum bersama dan menggodanya. Di saat itu juga Detektif Kang sudah tidak bisa menahan lagi sehingga mereka melakukan layaknya sebagai pasangan suami dan istri. Setelah kejadian itu, Detektif Kang kaget karena melihat darah di sampingnya dan Sujin sudah meninggal. Tidak lama kemudian, tiba-tiba Detektif Kang mendengar suara teriakan wanita di kamar Nurman. Kemudian Detektif Kang mulai melihat ke dalam kamar, ternyata Nurman juga sudah meninggal dengan tumpahan darah. Detektif Kang merasa kaget dan ia bertanya kepada wanita yang bersama Nurman. Wanita itu juga bernama Sujin dan namanya sama dengan kliennya. Kemudian Detektif Kang memeriksa identitas wanita itu dan ternyata wanita itu berkata benar, dia adalah istri sahnya Nurman. Detektif Kang benar-benar merasa kaget dan bertanya-tanya siapa wanita bernama Sujin yang sebenarnya. Detektif Kang mulai bertanya kepada Sujin, istri sah dari Nurman, siapa yang melakukan pembunuhan ini. Namun istri sah Nurman menjawab, ia melihat suaminya bertumpahan darah sejak ia keluar dari kamar mandi. Detektif Kang mulai merasa sangat bingung. Pekerjaannya untuk konsultasi perselingkuhan tapi malah menjadi kasus pembunuhan. Detektif Kang mulai menjelaskan kepada istri sahnya Nurman bahwa di sebelah juga ada wanita yang bernama sama dengannya. 남편 죽인 범인을 못 봤다 이거네. 내가 시키는 대로 해야 돼요. 알았어요? Kemudian Detektif Kang pergi memeriksa CCTV, namun CCTV di sana mati. Ia pun mencari security, namun tidak ada. Detektif Kang pun berkata kepada Sujin, istri sahnya Nurman, ini adalah pembunuhan berencana dan kita akan terjebak dalam pembunuhan ini. Untuk itu, Detektif Kang meminta Sujin mengikuti perkataannya.
Detektif Kang mulai merencanakan untuk menghilangkan kejadian pembunuhan dengan meminta bantuan kepada asistennya. Kemudian pembersihan itu dilakukan dengan memasukkan mayat ke dalam kantong plastik dan dibawa ke mobil milik Nurman untuk dibawa kabur. Setelah selesai, Detektif Kang menyuruh asistennya membuang jauh mobil Nurman. Keesokan harinya, Detektif Kang pergi menuju kediaman Sujin yang sudah meninggal. Di sana, ia melihat foto Sujin dengan kekasihnya. Namun di sana ada beberapa bukti foto kejadian pembunuhan itu. Detektif Kang sangat terkejut dan bertanya-tanya kenapa Sujin menyeretnya dengan kasus pembunuhan tersebut. Kemudian keesokan harinya, Detektif Kang sedang bersantai di dalam mobil mendapat telepon dari Sujin, istri sahnya Nurman. Ia mengatakan kepada Detektif Kang ingin melaporkan ke polisi bahwa suaminya menghilang bukan meninggal. Namun Detektif Kang melarangnya, tetapi Sujin tetap ingin melaporkannya. Tentu saja itu membuat Detektif Kang sangat kesal. Setelah Sujin melaporkan kasus menghilang suaminya, ia didatangi dua orang detektif polisi di rumah Sujin. Mereka bernama Detektif Sopo dan Detektif Jarwo. Di saat mereka sedang membahas kasus yang dilaporkan Sujin, tiba-tiba Detektif Kang datang. Sujin sangat kaget, dia juga baru mengetahui bahwa Detektif Kang adalah seorang detektif polisi juga. Di hari itu, Detektif Kang mulai bertugas sebagai detektif polisi setelah cuti 2 tahun. Melihat kedatangan Detektif Kang, Sujin membatalkan laporannya. 제가 좀 민감했나 봐요. 좀 전까지 무슨 일이 있는 것처럼 말씀하셨잖아요. 남편이 연락이 안 된다면서 울면서 신고까지 하셨으면서. Di lain cerita, Detektif Kang berada di kantor polisi. Di sana, ia bertemu dengan istrinya yang merupakan atasannya. Pertemuan itu, istrinya minta cerai lagi. Namun Detektif Kang mengabaikannya karena ia tidak mau bercerai. Tidak lama kemudian, Sujin mendatangi Detektif Kang di kantor polisi. Ia mengatakan bahwa mobil suaminya sudah ditemukan. Ia langsung membuat laporan bahwa suaminya menghilang, meskipun laporannya palsu. Karena dia tidak bisa mengatakan kejadian yang sebenarnya, ia takut menjadi tersangka. Dan ia juga memberitahu bahwa suaminya berselingkuh. Detektif Kang yang berada di sana hanya diam dengan wajah cemas. Selanjutnya, penyelidikan menghilangnya suami Sujin segera diproses. Setelah itu, polisi menemukan nama Sujin ada 2 orang. Menurut detektif polisi, Sujin satunya adalah selingkuhan Nurman dan menemukan nomor yang tidak terdaftar. Detektif Kang semakin cemas. Detektif Kang dan Detektif Sopo pergi ke rumah Sujin yang sudah meninggal. Di sana mereka bertemu dengan seorang pria. Pria itu adalah pria yang ada di foto yang ditemui Detektif Kang pada saat pertama ia ke rumah Sujin yang sudah meninggal. Pria itu bernama Herman. Kemudian mereka mewawancari Herman di sana. Herman berkata bahwa ia bertemu dengan Sujin di sebuah gym dan ia merupakan pelatih Sujin. Lalu mereka berpacaran dan hidup bersama. Kemudian mereka memutuskan hubungan baru 1 bulan yang lalu karena Sujin berselingkuh dengan pria tua kaya raya. Di waktu lain, Detektif Kang pergi menemui Sujin, istri sah Nurman di rumahnya. Di sana, Detektif Kang menuduh Sujin lah pelakunya. Sujin pun tidak menerima tuduhan Detektif Kang itu. Dan Detektif Kang juga mengetahui ada luka di punggung Sujin. Sujin yang merasa cemas, Detektif Kang mengira bahwa ia sering disiksa suaminya. Namun Sujin membantah perkataan Detektif Kang. 내 남편 그렇지 않아요? 화가 났겠지. 아니 참을 수 없었겠지. Pada malam hari, Detektif Kang mendatangi Sujin kembali di rumahnya. Di sana, Sujin mulai jujur kepada Detektif Kang bahwa apa yang dikatakan Detektif Kang pada siang hari itu adalah benar. Karena suaminya selalu menyiksanya setiap kali ia bertanya tentang selingkuhannya. Selingkuhan suaminya bernama sama dengannya, yaitu Sujin. Namun ia mengatakan bukan ialah pelaku pembunuhannya. Keesokan harinya, Detektif Kang kembali bertemu dengan istrinya di sebuah restoran. Di sana, istri Detektif Kang mulai curiga bahwa suami Sujin bukanlah menghilang hanya karena perselingkuhan. Dengan gaya cuek, Detektif Kang mengabaikannya. Tiba-tiba, Sujin menelpon Detektif Kang lalu memberitahu bahwa ada orang yang memperhatikannya. Kemudian, Detektif Kang bergegas pergi menuju rumah Sujin dan meninggalkan istrinya. Setibanya di rumah Sujin, Detektif Kang melihat seseorang dan langsung mengejarnya. Kemudian, Detektif Kang berkelahi dengan orang itu, namun orang itu berhasil kabur. Sedangkan Detektif Kang terluka karena kena tusukan pisau. Kemudian keesokan harinya, polisi menemukan mayat Nurman dan selingkuhannya Sujin. Detektif Kang juga berada di sana bersama dengan seorang detektif tampan bernama Han Gilro. Detektif Han berkata bahwa ada seorang wanita menelponnya dan memberitahu polisi alamat mayat ini. Detektif Kang terlihat sangat kesal. Ia mengira bahwa yang memberitahu polisi itu adalah Sujin, istrinya Nurman.
Di malam harinya saat hujan, Detektif Kang pergi menemui Sujin. Di dalam mobil Sujin, Detektif Kang tampak memarahi Sujin. Ia juga meminta Sujin untuk bersabar agar tidak memberitahu polisi sampai mereka mengetahui siapa pembunuh sebenarnya. Kemudian di kantor polisi sedang melanjutkan penyelidikan. Di sana polisi menemukan nomor HP yang tidak terdaftar. Nomor tersebut sering menghubungi Sujin. Ia adalah seorang asisten bernama Guntoro. Detektif Kang semakin cemas saat mendengar itu. Ia bergegas menelpon asistennya Guntoro dan meminta mengosongkan kantornya. Tidak lama kemudian polisi menggeledah kantor konsultasi perselingkuhan itu. Detektif Kang juga ikut serta dan sangat merasa cemas. 그 왜 모든 걸 힘으로 해결하려고 그래? 어? 뭐 없지? 없어. 하나도 없어. 흔적도 없어. Keesokan harinya, polisi melakukan rapat. Polisi menyimpulkan pembunuhan itu tidak dilakukan Guntoro, namun atasannya. Polisi langsung mencari siapakah atasan Guntoro. Detektif Kang sekarang mulai mendekati sebagai tersangka. Di sana, polisi menemukan CCTV hotel pada saat kejadian pembunuhan. Beruntungnya Detektif Kang karena CCTV-nya rusak. 똥은 미리미리 빼줘야지. 똥 마려운 강아지처럼? 뭐 하는 거야? Kemudian di tempat lain, istri Detektif Kang menemui suaminya. Istrinya mulai curiga kepada suaminya bahwa Detektif Kang terlibat dalam kasus pembunuhan dan berselingkuh dengan Sujin. Karena pada saat penemuan mayat, Detektif Kang menelpon Sujin lebih 20 kali lalu Detektif Kang pergi meninggalkan istrinya itu. Keesokan harinya, Detektif Kang menemui Sujin. Di sana, Sujin mulai jujur bahwa ialah yang membunuh suaminya. Dan Sujin menceritakan bahwa suaminya memiliki gairah seksual yang aneh. Pada malam itu, suaminya mengajaknya ke hotel, namun di sana ada wanita lain. Suaminya memaksa Sujin untuk melihat suaminya dengan wanita itu yang namanya sama dengannya sedang melakukan hubungan suami istri. Sujin merasa sangat marah dan membunuh suaminya. Tidak lama kemudian, Detektif Kang memborgol Sujin. Namun Sujin mengatakan bahwa Detektif Kang lah yang akan menjadi tersangka dan ia akan menjadi saksi. Mendengar itu, Detektif Kang tidak jadi memborgol Sujin. Dan tiba-tiba Sujin malah menciumnya. Setelah itu, Sujin mengatakan kepada Detektif Kang untuk mencari pelaku pembunuh Sujin selingkuhan suaminya. Pada malam hari di dalam mobil, Detektif Kang mulai mencurigai pembunuh Sujin yang sudah meninggal adalah mantan pacarnya bernama Herman. Di waktu bersamaan, Detektif Han mengetahui bahwa atasan Guntoro adalah Detektif Kang. Kemudian Detektif Han menangkap Detektif Kang karena Detektif Kang adalah tersangka utama. Namun Detektif Kang berhasil kabur dan segera mencari Herman. Dari belakang tampak sang istri mengikutinya. Di tempat lain, Detektif Kang berhasil menemui Herman dan mereka berkelahi. Di saat terpojok, Herman menceritakan bahwa Sujin istri Nurmanlah dalang dari semua ini. Ia disuruh Sujin untuk membunuh suaminya dan kekasihnya dengan bayaran yang sangat mahal. Lalu Detektif Kang bertanya kenapa ia diseret dalam pembunuhan itu. Herman menyuruh Detektif Kang bertanya kepada Sujin karena ia tidak tahu. Di saat percakapan itu berlangsung, istri Detektif Kang mendengar pembicaraan mereka dengan bersembunyi. Perkelahian berlanjut saat Detektif Kang lengah dan memukulnya. Namun akhirnya Detektif Kang selamat. 근데 알고 보니 수진이 된 남의 길 마누라가 있었어. Di waktu yang sama, Sujin yang di kantor polisi memberikan keterangan palsu. Ia mengatakan bahwa Detektif Kang lah dalang dari pembunuhan itu. Pada akhirnya, Detektif Kang berhasil ditangkap dan menjadi tersangka. Namun istrinya yang mengetahui semuanya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena meskipun dia berbicara, tidak akan ada yang percaya karena Detektif Kang suaminya. Namun Detektif Kang berhasil kabur berkat bantuan istrinya itu. 내 손으로 김수진 잡아야 돼. 그게 누명 벗을 유일한 방법이야. 나 좀 풀어줘. 부탁이야. Keesokan harinya, Detektif Kang bergegas ke rumah Sujin dan ingin menanyakan kenapa dia terlibat. Sesampainya di sana, Detektif Kang tidak bisa menangkap Sujin karena Sujin sudah mengirim CCTV kebenaran pembunuhan suaminya dan selingkuhan suaminya itu. Untuk menghilangkan saksi Sujin selingkuhan suaminya, Sujin istri sah Nurman akan terbang ke luar negeri. Dengan terpaksa, Detektif Kang melepaskannya karena Sujinlah saksinya dan Detektif Kang sebagai tersangka. Detektif Kang bertanya kenapa ia diseret dalam pembunuhan ini. Namun ia tidak mendapat jawabannya karena Sujin bergegas pergi ke luar negeri. Keesokan harinya di kantor polisi, Detektif Kang merasa senang karena CCTV yang dikirimkan Sujin menunjukkan bahwa ia tidak bersalah. Melainkan yang salah adalah Herman. Sementara orang yang menjadi saksi sudah pergi ke luar negeri. Yap, itu adalah Sujin. Setelah ditahan sementara waktu, kemudian Detektif Kang bebas. 미워도 10년 넘게 산 부부잖아. 그치? 그 표정 뭐야?
와 있을 거라고 생각 못했는데. Bersama asistennya Guntoro, mereka memulai kembali membuka konsultasi perselingkuhan. Namun hari itu, Sujin menelponnya untuk meminta maaf dan berterima kasih. Detektif Kang bertanya kembali kenapa Sujin menyeretnya ke dalam kasus pembunuhan itu. Sujin pun menjawab karena Anda ahli dalam menangani kasus perselingkuhan. Yap, dengan begitu cerita pun tamat. Sebuah film dengan judul The Sen. Film aksi komedi seru Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2012 lalu. Film tersebut menampilkan Park Hee Sun dan Park Seo-yeon dan disutradarai oleh Kim Hyung Jun. Sinematografi pada film tampak cukup baik, begitu juga dengan para karakter yang memerankannya. Aksi dalam film cukup membuat kita yang menonton terbawa ke dalam situasi yang sedikit menegangkan. Intinya, The Sen adalah misteri pembunuhan ganda dengan beberapa konten erotis dan keinginan untuk menemukan beberapa situasi yang lucu. Sang sutradara tampaknya mencoba membawa elemen menyegarkan ke dalam film dengan balutan humor. Dan juga film ini terlihat menarik dari pendekatan yang lebih tajam melalui cerita yang lebih kompleks. Pesan moral dalam film ini, kepercayaan merupakan sesuatu yang sangat mahal, apalagi yang berhubungan dengan jalinan cinta. Rasa tidak percaya menjadi awal runtuhnya sebuah hubungan. Dan masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film The Sen 6,4. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Times. Hamsa Hamnidah, bye-bye.